Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir ya. Maksudnya untuk kelas bahasa Indonesia. Setelah ini kan gak ada kelas lagi gitu. Bisa merdeka saya. Kita lanjutkan materinya. Silakan dibuka Microsoft Word. Ini bisa pelaksanaannya untuk yang pengumuman ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu di sini ada pitch layout. Yang mana dalam pitch layout ini biasanya dalam pembuatan undangan, jadi satu lembar dijadikan dua, itu sangat banyak ya. Anda buat satu halaman cetak untuk jadi dua. Undangan biasanya undangan tahlil, baca yasin, itu. Maka yang perlu dilakukan pertama ini adalah pilih more column. Di sini pakai 2. Setelah itu spasinya pun juga dikasih 2. Setelah selesai Anda klik OK. Maka otomatis jadi 2. Ini kok memanjang Pak? Kok nggak miring gitu ya? Kita buat miring. Bisa menggunakan di page setup, Anda tinggal klik page layoutnya. Setelah itu dibuat landscape. Ukuran topnya dibuat satu-satu. 1, bottom 1, left 1. Atau untuk membukanya Anda bisa lakukan dengan double klik pada ruler yang horizontal. Double klik, sudah masuk sini. 1, sininya 1, ininya 1, ininya 1. Dan dibuat landscape. Intinya satu semua. Setelahnya satu semua, Anda klik OK. Oh sorry ya, jangan di OK dulu, masih ada satu lagi bagian papernya. Di sini ada weight-nya dibuat 33. Kenapa kok pakai 33? Karena kertas yang digunakan di Indonesia itu adalah pakai yang ukuran 33 cm melawan 21 cm. Setelah itu Anda klik OK. Maka secara otomatis di sini untuk penataan dan penyamaan kertas itu adalah sama antara kiri dan kanannya. Jaraknya pun juga sama antara yang satu, yang kiri itu adalah 14,5 cm, yang kanannya pun juga 14,5 cm. Gitu. Ketika dicetak, maka hasilnya pun juga sama persis. Itu. Kan biasanya ketika dicetak itu contoh saja ya ini ya. Hanya contoh saja. Enggak harus dibuat, contoh saja ini. Nah, ya, itu juga. Biasanya ketika dicetak sini kan terpotong. Iya, itu terpotongnya itu karena ukuran kertas. Ukuran kertas barusan antara page setup sama kolom itu nggak nyambung. Kuncinya ada di sana saja. Kalau di sana itu nyambung, misal satunya 1 cm, spasi jarak dari sini ke sini itu adalah 1 cm. Maka kesemuanya itu menggunakan 1 cm. Ketika dicetak pun juga 1 cm. Gitu. Gak ada masalah untuk yang ini? Coba lagi. Bisa lihat videonya aja ya. Bisa sampean ulang 10 kali nggak masalah. Kalau
ini soalnya siaran langsung. Kalau siaran langsung di televisi itu apa, di bagian berita itu nggak ada siaran ulangnya. Dilanjutkan ke berikutnya. Mohon maaf lo ya. Soalnya kecapean ini sudah jadi. Sangat tuh. Oke, kita buat dokumen baru, kita isikan data semisal ketika nama Anda. Kita akan masuk pada ini nggak dipakai. Oke, preferen tersebut di sana ada footnote. Misal Anda double klik di bagian rulernya sini, kalau yang pakai Office Tab atau dengan menekan tombol Ctrl N. Ya. Kita buat footnote misal catatan kaki, yang mana catatan kaki ini digunakan untuk memberikan sebuah deskripsi atau rujukan daripada data yang telah kita buat. Misal nih, hasilnya kayak gini. Dari data yang ada, misal tadi footnote-nya kan sudah ada ya, sudah kita buat di sini. Adalah nama yang telah dibuat untuk sebuah panggilan bagi seseorang. Berarti nama ini mempunyai sebuah catatan, di sana adalah catatan kecilnya kayak gitu. Misal ini di copy beserta beserta footnote-nya pada dokumen yang lain, maka otomatis di sana masuk juga gitu. Dokumen footnote-nya ini masuk meskipun tanpa kita harus mengcopy yang bagian bawah. Itu enaknya. Misal sama mengcopy makalah gitu. Makalahnya miliknya orang, sama copy. Footnote-nya diikutkan, tanpa diikutkan, hanya mengcopy itu saja. Bahkan ketika di blog, footnote-nya itu nggak ikut gitu. Lucunya di sana. Tapi ketika dicetak itu ikut, ya kan, diloncati kan. Jadi yang butuhkan cukup mengcopy ininya saja. Misal ini yang saya copy, katakan dokumennya sini. Loh, maka masuk juga. Berikutnya ada lagi endnote. Endnote itu digunakan pada akhir kalimat. Pada akhir kertas. Ini kan ada satu halaman ya. Misal dibuat 5 halaman. Sudah jadi 5 halaman. Ya kan? Saya buat lagi sini. Tapi pakainya endnote. Maka secara otomatis tadi yang di bagian bawah yang saya pakai endnote itu masuknya di halaman terakhir. Ada di halaman 5 ya kan? Bukan di halaman di bawahnya. Iya. Tapi ada di halaman 5. Yang ini ada di halaman 5. Ketika double klik di sana maka masuk kepada berikutnya. Dan ketika dipindah, misal ini ya, yang footnote bagian 2, saya pindah ke halaman 2. Maka otomatis footnote-nya tadi yang di halaman 1 itu meloncat ke halaman 2. Ini juga ketika dipindah, maka dia akan masuk ke halaman berikutnya. Tanpa harus kita memindah. Dan ini di sana terus ke bawah. Tadi kan ada di halaman 5. Sana meloncat ke halaman 7.
Nggak ada masalah? Oke, kita buat mailing berikutnya. Untuk mailing ini sudah nggak ada masalah, ini nggak ada masalah. Oke. Mailing tersebut yang kita buat, itu yang pertama buat database-nya terlebih dahulu. Silakan Anda buat database-nya kayak gini. DB Matematika Bahasa Inggris semester 2. Oke. Oh, matematika ya tadi sebelumnya sama ini. Sorry. Nama boleh terserah, foto yang penting berbeda. Jangan sampai fotonya sama, ya. Anda buat terlebih dahulu, setelah itu nanti kita gabungkan. Mailing itu menggabungkan antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lainnya. Jadi Anda buat kayak gini. Ini fotonya akan ngambil di picture itu ya. Silakan bisa diambil. Buat data kayak gini. Yang ini. Kalau yang ini disimpan harus. Karena dokumen ini yang akan di-load ke dokumen yang ini. Dokumen yang satunya, dokumen selain dokumennya ini ya telah dibuat, maka kita akan menggabungkan dokumen ini tanpa harus mengcopy dan mempaste setiap kolomnya. Dan di sana otomatis masuk ke sini. Salah satu contoh kecilnya. Di sana pada menu mailing, Anda klik select ini pilihan dan pilih use existing list. Setelah itu arahkan kepada dokumen tadi itu. Misal di sini dokumennya saya kasih DB Matematika semester 2. Anda pilih DB Matematika semester 2, open. Sudah. Setelah masuk ke sini, maka di sini menu-menu ini akan menjadi on. Tinggal klik, misal nomor, ya nomor induk, NISN, NISN. Setelah itu nama juga demikian ya nama, kelas ya kelas, nomor ujian ya nomor ujian, ruang ujian yang dimasukkan ruang ujian. Dan yang terakhir adalah foto. Oke. Semisal foto itu mau dimasukkan dalam sebuah text box, apakah bisa? Bisa juga. Misal ditambah lagi satu sini text box. Foto ini biar nggak morat-marit, akhirnya namanya di sini. Yang sini pada mailingnya, sini kasih foto. Oke, tadi ukurannya 2x3 kan, 2-nya ke bawah, ke sampingnya 2, setelah itu ke bawahnya bisa jadi 3, bisa jadi 2. Seperti itu. Dan foto ini bisa kita hapus. Setelah selesai, langsung Anda klik preview. Maka otomatis masuk dengan ke sini. Nomor 2-nya juga demikian, nomor 3 demikian, nomor 4 demikian. Otomatis di sana masuk. Coba Anda gabungkan antara dokumen yang satu dengan yang satunya. Oke, silakan. Anda bisa tekan atau klik preview result untuk mengetahui hasilnya. Misal pada fotonya untuk mengetahui lepas tidaknya. Ini foto. Buat kolom fotonya menggunakan text box. Ini dibuat ukurannya misal tadi yang ada di sini kan ukurannya dibuat 2 ya tadi. Di sini 2. Maka di sininya pun juga 2. Ini akan menyesuaikan dengan yang ada di database-nya tadi itu.
Text box bagian bawah, draw text box. Oke. Hingga foto ini ketika digabungkan maka di sini otomatis berubah sesuai dengan data yang terdapat pada database tadi. Berikutnya, pada menu mailing sudah selesai di sana, tinggal review. Review ini kita yang pertama di sana ada spelling and grammar untuk penyisipan kosakata atau pengeditan database yang terdapat pada Microsoft Word. Sehingga nantinya ketika Anda mengedit itu lebih mudah dalam pengeditannya. Contoh kecil ketika editing sebuah laporan miliknya teman-teman, itu ada saja yang kesalahan ketik. Salah satunya, misal contoh kecil saya ambil miliknya matematika semester 2 yang barusan setor, misal ini. Apakah ada ini? Mereplace tulisannya dah betul, oke. Berarti di sini sudah ada garis merahnya. Ini garis merah ya sebenarnya. Cuman karena proyektornya nggak ada merahnya, maka di sini semuanya jadi gitu. Jadi ngeceknya bisa. Bagaimanakah? Di sini ada bagaimanakah? Bagaimanakah? Nih. Datanya. Misalkan datanya adalah sebagai berikut. Nah, itu salah satu contoh. Maka mengeceknya demikian. Insert ini ya, ketika warnanya selain warna merah, warna biru, maka di sini ada sebuah kosakata yang kesalahannya di sana bisa jadi spasinya. Insert misal ini titik. Nah, maka titiknya kurang. Dan di sana setelahnya teks ada titik. Ini juga tersedia misalnya, tersedia. Tuh. Semester ini kan komanya meloncat. Semester. Sehingga untuk memperkecil kemungkinan untuk kesalahan. Nah, untuk membuatnya itu bisa kita gunakan fasilitas spelling and grammar. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara menyisipkan sebuah sedikit database yang terdapat pada file txt-nya yang kita letakkan di dalam direktori ini. Nanti Anda bisa praktekkan setelah mempunyai file Indo Wordlist-nya. Kalau belum punya ini belum bisa dipraktekkan. Kebetulan di setiap unit PC itu nggak ada. Masih belum saya masukkan di dalam sana. Jadi setelah dimasukkan ke sini, ketika kita cek misal ya, kita paste. Nah, masuk ke sini, ini dia filenya. Di dalam file ini, di sana sudah disediakan berbagai macam kosakata yang diambil dari kamus. Program-program kamus itu diambil kosakatanya. Gitu. Di file kamus itu yang dimasukkan sebenarnya. Itulah spelling and grammar. Jadi penyisipan atau pengecekan sebuah database. Dan pada menu view, kalau ini ya yang saya gunakan sering digunakan. Kalau yang lain jarang. Kalau ini hanya komen saja, komentar yang ada di sini. Kalaupun dikasih, biasanya dokumen tersebut ketika dicetak rusak hasilnya. Pembuangannya pun juga lumayan ribetnya. Sehingga tanpa harus ditampilkan.
Kalau ini adalah print layout, ini tampilan yang normal yang ada di sini sebelah sini adalah yang satunya adalah full screen. Ini adalah full screennya. Kalau yang DB Matematika ini ketika di full screen, jadi menu-menu tadi itu hilang, otomatis hilang. Akan tapi bisa keluar kembali setelah di exit full screennya. Kalau ini adalah pengecekan cara draft. Misal ini ya, DB Matematika dibuat draft. Maka foto-foto tadi itu nggak kelihatan. Karena apa? Karena ini sebagai pelihatannya sebagai draft. Kalau ini print layout, otomatis itu adalah print layout itu yang standar. Setelahnya view ada lagi. Ini adalah penglihatan satu dokumen, beberapa dokumen dilihat jadi satu. Ini kan saya buka 3 dokumen ya. 1, 2, 3. Bisa kita menggunakan ini. Ini dokumen yang dokumen 6. Ini adalah dokumen 4. Sedangkan ini adalah DB Matematika. Kalau dokumennya yang satu ya nggak bisa dibuat split. Kalau split kita buat sendiri. Gitu. Kenapa? Ya iya kecil-kecil, monitornya kecil kok. Hah? Cara mengembalikannya? Ini dibuat maximes. Satunya dibuat. Sudah tertutup semua. Jadi dibuat maximes itu. Setelah maximes maka otomatis di sana akan tertutup semua. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan tentang Microsoft Word. Untuk menu sama ikonnya alhamdulillah sudah selesai semuanya. Silakan. Kalau sudah tidak ada, karena untuk Microsoft Word-nya sudah habis, jadi materi untuk yang akan dibuat laporan tahap satunya adalah satu aplikasi gitu aja. Oke, cukup dulu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.